Baik hadirin, sesaat lagi Gubernur Sumatera Selatan akan tiba di tengah kita. Sekali lagi kami informasikan untuk silentkan handphone atau juga perangkat ponsel kita. Karena sesaat lagi acara akan kita mulai. Kita sedang menantikan kedatangan Gubernur Sumatera Selatan. Hadirin, ini terlihat di layar monitor Gubernur Sumatera Selatan telah tiba memasuki Hotel Santika Premier dan menuju ruangan ini. Sesaat lagi kita akan sambut beliau. Untuk itu hadirin, kami mohon untuk berdiri sejenak. Kita sambut Gubernur Sumatera Selatan. Selamat datang kami ucapkan kepada Gubernur Kebanggaan Sumatera Selatan. Salah satu deretan gubernur terbaik di Indonesia yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita banggakan, Bapak Haji Herman Deru dengan aplaus yang paling meriah. Ya, dan kami silakan dan mohon berkenan Bapak Herman Deru beserta rombongan untuk mengabadikan kebersamaan dan rekan-rekan media selama 30 detik. Hadirin yang berbahagia, selamat datang di acara Rapat Kerja Nasional Ikatan Alumni Sekolah Kehutanan Menengah Atas IKA SKMA tahun 2022 yang bertempat di Grand Ballroom Santika Premier Hotel Palembang. Hari ini, Sabtu 29 Oktober 2022. Acara ini diorganize oleh pengurus daerah IKA SKMA Provinsi Sumatera Selatan. Dan hadirin yang berbahagia, kita sambut pembawa acara kita, Resti Chandra. Hadirin yang kami hormati, Palembang, Sumatera Selatan memiliki kekayaan ragam seni dan budaya. Di Sumatera Selatan, para tamu agung akan disambut dengan sebuah tarian sebagai simbol ucapan selamat datang. Kita sambut Tari Tanggai.
menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Rimbawan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru,
Yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Haja Anita Deringhati. Yang kami hormati Ketua Umum IKA SKMA, Bapak Abdul Qadir. Ketua Pengurus Daerah IKA SKMA Sumatera Selatan, Bapak Andi Nofriansa. Serta Dewan Pembina IKA SKMA, Bapak Ida Bagus Putra Partama. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang dalam acara Rapat Kerja Nasional Ikatan Alumni Sekolah Kehutanan Menengah Atas IKA SKMA tahun 2022. Baik, hadirin kami hormati, agar acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, marilah sejenak kita bermunajat kepada Sang Pencipta dalam untayan doa dipimpin oleh Bapak Hendra Sanjaya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah, segala puji kami panjatkan atas segala nikmat dan karunia-Mu kepada kami. Di dalam acara Rakernas IKA SKMA tahun 2022 di Palembang, Sumatera Selatan. Ya Allah, ya Aziz, ya Azim, Rakernas ini adalah bentuk silaturahim kami dari seluruh pengurus daerah IKA SMA dari Aceh hingga Papua. Dan atas kecintaan kami kepada bangsa dan negeri ini ya Allah yang penuh rahmat, jadikanlah pertemuan ini menjadi hal yang bermanfaat pada organisasi kami, wilayah kerja kami, dan memberi dampak positif pada penguatan lingkungan hidup dan kehutanan di mana bumi kami berpijak di seluruh pelosok negeri ini. Ya Allah, ya Rabb, Tuhan yang Maha Mengetahui, lancarkanlah segala urusan kami, kabulkanlah segala hajat dan niat kami, dan tetapkanlah kami menjadi orang-orang yang selalu Engkau beri petunjuk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti sambutan Ketua Umum Pengurus Pusat IKA SKMA kepada Bapak Dr. Abdul Qadir MM, disilahkan. Tes. Yang terhormat dan kita banggakan bersama, Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Hermanderu SHMM. Terima kasih Bapak, di sela kesibukan Bapak, kami lihat jadwal Bapak yang sangat padat, berkenan hadir di antara kita, itu artinya hati beliau bersama kita. Terima kasih Bapak. Yang kami banggakan, Ibu Ketua DPRD Sumatera Selatan, Ibu Haja Raden Ajeng Anita Nuringhati SHMH. Rupanya beliau tidak asing dengan IKA-SKMA. Rimbawati. Tepuk tangan buat beliau. Bapak Wakil Bupati yang kami hormati, Bapak Wakil Bupati Banyu Asin, Bapak Ibu pejabat eselon 2 Provinsi Sumatera Selatan yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu, Direktur Penyerasian Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Kementerian Desa PDTT yang turut hadir, Pembina IKA-SKMA
para Kepala UPT lingkup Kementerian LHK Provinsi Sumatera Selatan, pimpinan PT Pusri atau yang mewakili, pimpinan PT Bukit Aslam atau yang mewakili, Ketua APHI Komda Sumatera Selatan, para sesepuh IKSKMA, dan juga pengurus pusat, pengurus daerah, ketua pengurus daerah, dan pengurus cabang IKSKMA dari seluruh Indonesia yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini untuk mengikuti rapat kerja nasional IKSKMA tahun 2002. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan untuk Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarganya serta bagi kita para pengikutnya. Sebuah kehormatan atas kehadiran Bapak Gubernur pagi ini, dan izinkan kami melaporkan bahwa yang hadir pada hari ini, pada pagi hari ini diantaranya adalah ketua-ketua pengurus daerah IKSKMA seluruh Indonesia dari 34 provinsi. Bapak Gubernur, saat ini IKSKMA memiliki 34 pengda dan 100 pengurus cabang di seluruh Indonesia, dengan jumlah anggota yang terdaftar di sistem kami sebanyak 9.615 orang dari Aceh hingga Papua, dan tentu ini akan terus bertambah seiring bertambahnya jumlah lulusan dari 5 SMK Kehutanan Negeri di setiap pulau besar. Bapak Gubernur, kami juga berupaya untuk selalu hadir pada kegiatan-kegiatan lingkungan dan kehutanan maupun kegiatan-kegiatan sosial, terutama pada saat masyarakat sedang berduka. Ini sudah kami secara rutin hadir dalam 4 tahun terakhir. Dan kemarin tanggal 28 Oktober adalah hari ulang tahun IKSKMA ke-67. Karena IKSKMA berdiri sejak tahun 1955 dengan nama awalnya adalah Korps Taruna. Kemudian berkembang dan didaftarkan di Kemenkumham sebagai IKSKMA. Bapak Gubernur serta Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, sesuai dengan tema Rakernas tahun 2022, yaitu kerja nyata IKSKMA dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Karena itu penting sekali melakukan upaya dalam mewujudkan kerja nyata tersebut. Hal ini sekaligus akan menjadi penguatan terhadap organisasi. Beberapa waktu lalu pada Musda Jabar kami sampaikan bahwa penguatan organisasi paling tidak kita memperhatikan 3 hal. Yang pertama adalah visi dan misi organisasinya jelas. Kedua, terbangunnya komunikasi antara PP dan pengurus daerah serta jenjang ke bawahnya. Dan 3 adalah bagaimana kita menempatkan keserasian program kerja. Keserasian program kerja yang ada di PP, misalnya memperhatikan arah kebijakan program kerja Kementerian LHK, karena sebagian besar kita ada di sektor-sektor kehutanan dan lingkungan hidup. Kemudian untuk Pengda, bagaimana menyelaraskan dengan program pemerintah provinsi atau program gubernur. Misalnya untuk Provinsi Sumatera Selatan yaitu Gerakan Sumsel Mandiri Pangan yang diinisiasi oleh Bapak Gubernur kita. Tentu skala kegiatannya sesuai dengan kemampuan organisasi itu sendiri. Tidak harus besar, tetapi dapat menjadi contoh, inisiator, dan menginspirasi kepada masyarakat. Saya berpikiran seperti misalnya gerakan menanam pohon MPTS itu juga adalah bagian mendorong bagaimana masyarakat kemandirian dari sisi
pangan, tanaman buah, misalnya seperti itu. Selain mengevaluasi program kerja pengurus pusat IKSKM dan sinkronisasi dengan program kerja pengurus daerah di seluruh Indonesia, serta membahas isu-isu strategis yang berkaitan dengan pengembangan IKSKMA bagi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, agenda yang tidak kalah pentingnya adalah menyiapkan Musyawarah Nasional Munas tahun 2023 di Samarinda, dan ini adalah merupakan agenda 5 tahunan dari IKSKMA. Sebelum pelaksanaan Rakernas 2022 ini, pengurus pusat telah menyelenggarakan 2 kali pra-Rakernas, webinar, dan juga kemarin kami mengadakan talk show terkait pemanfaatan limbah fly ash, bottom ash atau faba untuk pembuatan kompos blok bersama dengan Pusri, PTBA, juga APHI. Terima kasih buat yang kami sebutkan. Dalam rangka Road to Rakernas, dan hari ini diharapkan banyak keputusan yang diambil secara cepat karena kita sudah melakukan 2 kali pra-Rakernas. Kami pahami bahwa berbagai kegiatan yang diamanatkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga seperti Munas, Rakernas, Musda, Rakerda, Muscap, dan Rakercap adalah merupakan upaya untuk merawat dan menjaga eksistensi organisasi. Dan alhamdulillah amanat itu dilaksanakan dengan baik hingga hari ini. Bapak Gubernur, Bapak Ibu, hadirin serta rekan-rekan anggota IKSKMA, meskipun latar belakang pendidikannya sama yaitu dari SKMA, namun pada akhirnya jalur pekerjaan tidaklah sama. Tidak seluruhnya berkarya di sektor kehutanan, namun ada yang bekerja di sektor swasta maupun juga politik. Bahkan ada yang berkarir di DPR RI. Tapi saya yakin kalau dibelah dadanya itu semuanya gambar pohon, Pak Gub. Artinya jiwanya di jiwa kehutanan. Pada organisasi ini di mana keberagaman sangat mewarnai, yaitu suku, agama, ras, sehingga begitu pentingnya sebuah persatuan dan jiwa korsarimbawan yang diwarnai diantaranya dengan sikap setia kawan, saling menghargai, dan rasa kekeluargaan. Untuk merawat kebinekaan tersebut, saya menganggap itulah DNA-nya IKSKMA. Akhir kata, saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Dewan Pembina, pengurus pusat IKSKMA, dan anggota IKSKMA di seluruh Indonesia atas partisipasi dan dukungan pelaksanaan acara ini, khususnya panitia dan tuan rumah yaitu Pengda IKSKMA Sumatera Selatan. Pada saatnya kami bermohon kiranya Bapak Gubernur berkenan membuka acara Rakernas IKSKMA tahun 2022. Sebelum saya tutup, izinkan menyampaikan pantun, karena ini kita ada di Sumatera, terbiasa menyampaikan pantun walaupun ini baru dibuat, mudah-mudahan pas pantunnya. Makan nanas sambil merangkai kembang, sandar di pagar kawat tiangnya besi. Kita hadir di Rakernas Palembang, bukti kuatnya demi organisasi. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi upaya kita bersama untuk berkontribusi dalam membangun Indonesia tercinta menjadi lebih baik, khususnya dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Santi, Santi Om. Baik, hadirin boleh aplaus untuk Bapak Abdul Qadir, Ketua Umum Pengurus Pusat IKSKMA. Kami ucapkan terima kasih Bapak telah memberikan sambutan pada hari ini dalam Rapat Kerja Nasional Ikatan Alumni Sekolah Kehutanan Menengah Atas IKSKMA tahun 2022.
Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti sambutan dan arahan Gubernur Sumatera Selatan sekaligus membuka acara Rapat Kerja Nasional IKA SKMA tahun 2022. Kami undang dengan hormat yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita banggakan Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru. Badan gerah karena panas. Belum baca pantun aja memang udah cakep. Debu pun juga perihkan mata. Ini sampai bintitan ini. IKA SKMA, selamat Rakernas, semoga sukses berkarya nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang kita hormati Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, karena suaminya rimbawan maka beliau adalah rimbawati. Juga saudara kita Bapak Dr. Abdul Qadir MM, Ketua Umum Ikatan Alumni Sekolah Kehutanan Menengah Atas dan Sekretaris Bendahara serta segenap kepengurusan IKA Alumni SKMA pada tingkat pusat. Teristimewa Dewan Pembina Pusat Ikatan Alumni Sekolah Kehutanan Menengah Atas, Bapak Dr. Insinyur IB Putra Partama MSc. Selamat datang, Pak. Bapak Dr. Insinyur Wiratno. Selamat datang. Dan segenap tokoh-tokoh rimbawan yang mungkin tidak dapat saya sebut satu persatu, Ketua Pengda Ikatan IKA SKMA, Bapak Andi Nopriansah, beserta segenap kepengurusan di Sumsel, tapi juga yang kami hormati para Ketua Pengda se-Indonesia yang sempat hadir, serta anggota-anggota IKA SKMA se-Indonesia, Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia, Pak Iwan Setiawan, hadir juga di sini. Senior Vice Presiden Teknologi PT Pusri, Bapak Agus Mulyadi, dan segenap para pejabat yang hadir baik terkait dengan tema acara pagi hari ini dan para tamu undangan yang tidak dapat saya sebut satu persatu, hadirin yang berbahagia. Pada pagi hari ini satu keistimewaan bagi saya dapat berjumpa dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dalam suasana yang sangat menggembirakan, bukan saja dirasakan oleh para anggota IKA SKMA, tapi juga kami warga Sumsel. Sumsel dijadikan tuan rumah untuk acara akbar ini, di mana IKA SKMA mengadakan rapat kerja nasional yang tentu Palembang menjadi dihadiri banyak keluarga SKMA. Ini sering saya sampaikan, Palembang itu satu harinya 11 ton produksi pempek.
Iya, 11 ton. 7 ton itu dibawa keluar Palembang. 4 ton dikonsumsi orang Palembang. Saya mendapat laporan dari Dinas Perdagangan hari ini naik jadi 8 ton katanya ya. Yang dibawa keluar. Ini baru dampak pempeknya saja ini. Belum yang lain-lain. Ini kenapa kita nggak berterima kasih Ketua. Jadi kalau bisa Rakernas berikut di sini lagi. Pasti juga okupansi hotel dan tempat-tempat destinasi wisata di sini menjadi satu yang mendapatkan keanugerahan karena Bapak Ibu sekalian hadir di kota Palembang ini. Kita ketahui Sumatera Selatan ini adalah dikenal sebagai wilayah yang cukup banyak hutannya. Tapi juga terbagi dengan hutan yang berupa gambut. Yang tiap tahun bikin kepala kita puyeng. Karena karhutlah 1,4 juta hektar kondisi rawa gambut kita yang kadang sudah dijamah oleh orang banyak. Ini ditambah kesadaran yang belum maksimal. Hampir setiap tahun kita ini mengeluarkan anggaran berikut APBN itu mendekati 1 triliun untuk mengantisipasi ini. Ini kalau kita kumpulkan kerja gotong royong BNPB, BPBD dan pihak swasta. Saya ingin bahwa Bapak Ibu sekalian sebagai ahlinya di kehutanan memberikan kami solusi juga di dalam Rakernas ini. Gimana sih? Kok dulu enggak? Ini kan baru belakangan-belakangan ini semenjak Singapura, Malaysia heboh karena penerbangannya terganggu diakibatkan asap di tahun 2000-an kemarin. Ini membuat kita menjadi dikenal, tapi dikenalnya ya karena asap itu. Nah, gimana ini? Kenapa dulu tidak? Nah, dulu tidak itu apa? Dulu belum ada medsos. Apa sekarang kita yang kurang ahli untuk mengatasi itu, untuk mencegah itu? Tiap tahun, Pak. Nah, beberapa tahun ini, kalau Bapak Ibu sekalian mendengar, kok adem ayem? Karena Tuhan kasih hujan. Bukan karena kita ini canggih, bukan. Karena Tuhan basahin terus. Allah SWT kasih kemarau basah. Itu salah satu, Pak. Jadi tolong, Pak, dimasukkan poin ini. Bantu kami paling tidak bisa menjadi rekomendasi bagi gubernur untuk mengantisipasi langkah ini. Di luar program-program yang sudah ada ini. Tapi tetap tujuannya adalah melestarikan hutan itu agar tetap terjaga. Kalau kita cerita hutan, tentu kita juga nggak bisa lepas dengan cerita flora fauna gitu ya. Kalau dulu di TV ada acara flora fauna. Kalau bapak-bapak dengar harimau Sumatera, mungkin ada di semua, di seluruh kebun binatang di dunia ini ada. Yang paling banyak kan di sini, apa? Bagaimana mereka bisa tetap hidup, tapi tidak mengganggu manusia? Bapak mungkin, Bapak Ibu sekalian dengar beberapa tahun yang lalu saya sibuk Palembang, Pagar Alam, Palembang, Muara Enim, ke Bukit Barisan, Pak. Ngurusin warga yang dicaplok macan mau mandi. Nah, bagaimana ini? Apakah macannya lapar karena nggak ada lagi rimbanya?
apakah tempat dia mencari makan sudah enggak memadai lagi atau hal lain. Tapi mungkin saya pernah juga menyampaikan kepada Ibu Siti Nurbaya, di Lampung walaupun nggak begitu besar ada tumbling, meskipun menjangkaunya nggak gampang, Taman Marga Satwa Blimbing kalau nggak salah. Di Sumatera Selatan saya pernah ajukan dengan beliau, dengan beberapa yang peduli. Kita kan punya kawasan-kawasan yang sangat memadai untuk mungkin saja dibuat seperti Taman Safari misalnya di Jawa Barat, di puncak itu. Kita punya pagar alam, kita punya ranau gitu. Kecil-kecilan dulu Pak masa Palembang ya, maksudnya. Saya ingin anak cucu ke depan itu memang tahu gitu. Jadi tadi kalau kita lihat di video saat Mars itu semua yang di reboisasi, yang dibibitkan lagi tadi, disemai, dibibitkan lagi. Itu masih hutan saja maksudnya. Meskipun Bapak Ibu sekalian sekolahnya di kehutanan, tapi isi hutannya kan ada binatang, ada hewan. Maksud saya gimana ini Pak pembina? Kita mini zoo aja nggak ada gitu. Kalau kita kutip apa yang disampaikan Presiden hampir sering sekali, jangan Jawa sentris katanya, tapi nasional sentris gitu, Indonesia sentris gitu Pak. Jadi orang sini Pak yang dikenal banyak hutan dan banyak harimau Sumatera, tapi kalau mau lihat harimau Sumatera harus ke Gembira Luko, harus ke Ragunan, harus ke Taman Safari gitu. Itu Pak. Jadi gimana ini Pak? Sementara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mau dong untuk diajak kerjasama misalnya, baik di dalam perencanaannya, bahkan dalam pelaksanaan atau mungkin pembiayaannya, walaupun kita dari aspek yang dapat kita lakukan gitu. Itu yang 2 poin itu yang memang, kecuali saya ingin bertemu dengan teman-teman sekalian yang begitu khusus, karena cuma 5 sekolahnya di Indonesia ini SKMA ini. Yang saya dengar satunya lagi di Sumsel. Kalau di Sumsel ada SPMA Pak. SPMA, Sekolah Pertanian Menengah Atas, yang dulu lulusnya jadi PPL sebagian itu. Jadi dan ikatan dinas dulu, tapi sekarang sudah enggak ikatan dinas lagi. Saya dengar, maka pemerintah Sumatera Selatan merekrut mereka menjadi penyuluh yang dibiayai oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, jumlahnya sudah 2.000. Yang ketiga, solusinya gimana nih Pak? Kita ini ada hutan Kerinci Seblat ya, yang di Musirawas ya, TNKS ya. Setiap hari saya mendengar kayunya dibawa orang, pakai alat lagi Pak. Sering saya diskusikan dengan teman-teman yang masih ada kepedulian. Kita ini hutan seluas berapa puluh ribu hektar itu Pak Panji? Berapa? 3,4 juta? Bukan, TNKS. Lebih kurang 1 juta. Polhutnya cuma 6 kalau nggak salah. Gimana mau ngelilinginnya? Helikopter 6 aja nggak cukup, jangankan lagi orangnya. Nah, ini tidak mengangkat lagi Pak. Tidak pernah ada regenerasi. Pensiun selesai Pak, nggak ada nambah gitu. Atau kewenangannya Pak diberikan kepada Pemprov mengangkat itu. Kita yang angkat.
Nggak lucu kalau Pol PP ditaruh di sana. Takut sama macan nanti Pol PP-nya kalau nggak terlatih. Nah ini mungkin salah satu yang penting Pak dalam keinginan kita melestarikan hutan ini. Mungkin dari 3 poin ini atas nama masyarakat Sumatera Selatan minta dijadikan sebuah rumusan Pak di dalam Rakernas ini. Syukur bisa menjadi rekomendasi poin-poin 3 ini tadi. Saya Pak, sekali lagi berterima kasih Pak, dan bagi yang di luar Sumatera Selatan tugasnya selamat mengikuti Rakernas sampai dengan selesai. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian akan kena apa Pak, bukan sumpah ya, tapi bukan mitos juga. Jadi orang itu kalau sudah minum air Sungai Musi ini mesti balik ke sini. Entah apa alasannya. Entah apa alasannya. Biasanya orang itu kalau sudah minum air Sungai Musi apapun itu, dia akan kembali lagi ke sini Pak. Dan biasanya kembali itu 2 penyebabnya. 1 karena promosi, kedua karena kawin lagi. Saya pikir itu. Terima kasih atas kehadirannya. Saya mohon izin dengan semua untuk membukanya nanti bersama-sama juga dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Rakernas IKA SKMA tingkat nasional tahun 2022 dengan ini kita nyatakan dimulai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Bapak Gubernur Sumatera Selatan melakukan pemukulan gong dan kami undang untuk mendampingi Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Ibu Anita Nuringhati, Ketua Umum Pengurus Pusat IKA SKMA Bapak Abdul Qodir dan Dewan Pembina Pusat Bapak Ida Bagus Putra Partama untuk mendampingi pemukulan gong sebagai tanda resmi dibukanya Rapat Kerja Nasional IKA SKMA tahun 2022. Ya, baik, hadirin, kita akan saksikan pemukulan gong. Ya, kita akan bantu dengan hitungan dalam kehitungan 3, 2, 1. Hadirin yang berbahagia, resmi sudah pembukaan Rapat Kerja Nasional Ikatan Alumni Sekolah Kehutanan Menengah Atas IKA SKMA tahun 2022. Dan kami mohon untuk foto bersama. Bapak Gubernur Sumatera Selatan berkenan berfoto bersama dengan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Ketua Umum Pengurus Pusat IKA SKMA dan Dewan Pembina Pusat. Kami mohon untuk para peserta untuk berdiri di tempat, kita akan berfoto bersama, mengabadikan bersama dengan Gubernur Sumatera Selatan dan juga tamu undangan yang hadir. Kami persilakan seluruh tamu undangan untuk berdiri. Dan kami akan undang rekan-rekan media untuk berada di atas panggung untuk berfoto bersama. Iya, tangannya kita bisa lihat tangannya Pak Gubernur seperti itu. Iya, oke, tangannya di kepala. Itu namanya salam sinergi, luar biasa. Masih diabadikan bersama. Baik, dengan salam sinergi. Baik, terima kasih. Hadir aplaus yang paling meriah untuk Gubernur Sumatera Selatan. Dan kami ucapkan terima kasih Bapak Gubernur telah hadir pada hari ini dan karena kesibukan beliau akan meninggalkan tempat ini terlebih awal. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita banggakan. Salah satu dalam deretan gubernur terbaik di Indonesia, Bapak Haji Herman Deru. Terima kasih Bapak berkenan hadir pada hari ini. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Bapak. Salam sehat selalu untuk Gubernur Kebanggaan Sumatera Selatan.